Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bainatun Nasiro dari NIM 212410103027 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan mengerjakan praktikum sistem basis data, select, dan order by. Pada soal yang pertama, di sini tampilkan daftar semua supplier dari tabel suppliers. Kita langsung ke PostgreSQL-nya. Ini saya sudah mengerjakannya. Jadi untuk tabel supplier menggunakan kode select bintang from suppliers. Saran. Nah, untuk tabel suppliers ini, jadi dari tabel suppliers akan muncul semua untuk soal yang selanjutnya. Tampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Nah, di sini kita menggunakan select bintang from customer. Kita run terlebih dahulu. Nah, sudah muncul di sini customer ID. Ini dari tabel customer semuanya akan muncul di sini. Untuk soal selanjutnya, yang ke B, tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Menggunakan ID produk, terus nama produk, lalu harga serta stok dari tabel. Harga dan stok dari tabel produk. Ini kita run terlebih dahulu. Nah, di sini sudah muncul ID produknya, terus nama produk, unit price, dan stok dari produk. Untuk soal selanjutnya, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel suppliers. Nah, di sini udah ada ID supplier, nama, lalu nama perusahaan, asal negara, dan kontak person dari tabel suppliers. Oke, kita run terlebih dahulu. Nah, sudah muncul ID-nya, nama, terus asal, dan kontak nama kontak. Nama kontaknya. Untuk soal yang selanjutnya di sini soal yang C. Di sini kita disuruh untuk tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom. Nama kolomnya diganti menjadi ID prod sesuai nama kolom asli, harga, stok barang dari tabel produk. Nah, di sini produk ID-nya kita aliaskan menjadi ID prod, terus ada nama produknya, terus ini unit price-nya, kita ganti menjadi alias menjadi harga dengan units in stock alias stok barang dari tabel produk. Oke, kita run terlebih dahulu. Nah, di sini ID produknya sudah keganti menjadi ID prod. Terus ada nama produknya yang unit price diganti menjadi harga dan unit in stock diganti menjadi stok barang. Untuk soal selanjutnya di sini kita disuruh menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta
kontak person semua supplier dengan nama kolom dalam kurung sesuai nama kolom asli, nama brush dalam kurung sesuai nama kolom asli, asal kontak person dari tabel suppliers. Nah, di sini sudah dari tabel suppliers dengan suppliers ID suppliers, terus namanya kita aliaskan menjadi nama brush, country-nya kita aliaskan menjadi asal, terus kontak name-nya ini diganti menjadi kontak person. Oke, kita run terlebih dahulu. Nah, ini ID-nya. Terus ini untuk nama company name-nya menjadi nama brush. Terus untuk country-nya menjadi asal. Dan kontak name menjadi kontak person. Untuk selanjutnya, dalam soal yang ke-D, tampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Nah, di sini dari tabel suppliers dengan ID suppliers, terus ada kontak name, address-nya dipisahkan dengan koma, terus ada city, koma, lalu country-nya kita aliaskan menjadi alamat. Kita run terlebih dahulu. Nah, di sini untuk ID supplier-nya, untuk kontak name, ini tetap sama dengan kontak name-nya. Terus untuk address, city, dan untuk alamat, ini untuk city dan country, ini dialiaskan menjadi satu, yakni alamat. Nah, jadi untuk penggabungan alamat ada address, city, dan country ini dijadikan menjadi satu. Untuk soal selanjutnya, di sini kita disuruh menampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan spasi. Alamat lengkap terdiri atas address, city, and country yang dipisahkan koma. Nah, di sini kita menggunakan tabel employee dengan title, terus ini ada first name, lalu last name yang akan dialiaskan dengan nama lengkap. Terus untuk address-nya, untuk address, city, dan country kita aliaskan dengan alamat lengkap. Kita look, terus kita run terlebih dahulu. Nah, di sini untuk nama lengkapnya sudah tergabung dari title, terus first name, dan last name. Jadi digabung menjadi satu. Untuk alamat lengkapnya terdiri dari address, city, and country. Nah, sudah tergabung. Untuk soal selanjutnya, yang ke E, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari, angka, tahun, angka dalam tahun, angka 4 digit. Nah, di sini kita select first name terlebih dahulu, terus last name kita aliaskan dengan first name dan last name kita aliaskan dengan nama lengkap. Terus birth date itu kita aliaskan dengan tanggal lahir. Untuk tanggalnya ini ada bulan, hari, dan tahun. Bulan, hari, dan tahun dialiaskan menjadi sekarang. Kita coba run terlebih dahulu. Untuk urutannya di sini bulan, hari, tahun. Nah, karena di sini tanggal dulu, maka kita ganti terlebih dahulu. Kita run lagi. Nah, sudah terganti.
Di sini nama lengkapnya terdiri dari first name dan last name. Untuk tanggal lahirnya dari birth date, untuk tanggalnya ini bulan 5 tanggal 29 tahun 2022 dari tabel employees. Untuk soal selanjutnya, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari, nama, tahun, angka 2 digit. Berarti terdapat perubahan dari hari menjadi nama, terus tahunnya menjadi angka atau angkanya 2 digit. Bulan terlebih dahulu berarti ini kita ganti. Kita ganti agar sesuai dengan soalnya. Lalu kita run. Nah, sudah terdapat ini first name dan last name-nya digabung menjadi nama lengkap. Terus untuk birth date ini kita lihatkan menjadi tanggal lahir. Untuk sekarang ini bulan 5 dengan hari Sunday tahun 2022. Untuk soal selanjutnya di soal F, tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Nah, di sini dari tabel employee dengan ada ID employee, terus tanggal, terus ada hire date dengan umur ketika tanggal mulai kerja serta usia pada saat masuk perusahaan. Berarti ini digunakan untuk usia saat masuk perusahaan. Kita kibaran terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terdapat ID employee, terus terdapat birth date, terus terdapat hire date, sama terdapat usia pada saat masuk perusahaan. Ini usianya 43 tahun, 4 bulan, 24 hari. Untuk soal selanjutnya, tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Nah, di sini masih menggunakan tabel employee, disuruh masukkan ID employee, terus hire date, terus untuk tanggal sekarang, dan umur, date, dan hire date. Untuk lebih jelasnya, kita run terlebih dahulu. Nah, di sini udah ada ID-nya, terus hire date, terus ini untuk tanggal sekarang, dan yang terakhir masa kerja. Masa kerja sampai saat ini yakni 30 tahun 28 hari. Kita ke soal selanjutnya yakni tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity bintang unit price dari tabel order details. Dari tabel order details kita disuruh menampilkan ID order, terus quantity, unit price, serta quantity dikali unit price dialiaskan menjadi total harga produk. Kita run terlebih dahulu. Nah, sudah masuk ID ordernya. Terus di sini ada quantity, unit price. Untuk quantity kali unit price kita aliaskan dengan total harga produknya. Untuk soal selanjutnya, kita disuruh untuk menampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, dalam kurung units on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Nah, di sini kita menggunakan tabel produk.
Terus di sini disuruh menampilkan ID produk, unit price, units on order, unit price kali units on order, kita aliaskan menjadi nilai barang. Kita run terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terdapat ID produknya. Terus ada unit price, units on order, dan nilai barangnya. Untuk soal selanjutnya, di H, tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder. Tampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Jadi kita disuruh untuk menampilkan produk yang paling sedikit diorder dari produk yang paling sedikit diorder. Di sini kita menggunakan form dari tabel produk order by units on order dengan produk name dan units on order. Kita terlebih dahulu. Nah, untuk nama produknya ini dengan kan tadi disuruh untuk mengurutkan dari yang paling sedikit diorder ke terbesar yang paling diorder. Nah, di sini dari 0 sampai ke 10 dan yang terakhir 70. Nah, untuk soal selanjutnya, tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Nah, juga di sini menggunakan tabel employee dengan mencantumkan first name, last name, terus tanggal, dan hire date. Nah, kita menggunakan from employee ordered by last name dash. Kita run terlebih dahulu. Di sini lama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Lama bekerja dari first name dan ada tabel first name, terus last name, terus dari tanggal lama bekerja dari terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Nah, untuk soal yang ke I, di sini soal yang terakhir, tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Harga real paling mahal kita menggunakan tabel produk, order by produk, nama produk, dash, unit price, dash. Di sini kita menggunakan select nama produk, terus unit price. Unit price ini kan diskon 25%, jadi kita menggunakan unit price dikali 0,75, kita aliaskan menjadi harga diskon. Untuk lebih jelasnya kita run terlebih dahulu. Nah, di sini nama produknya, terus untuk tabel selanjutnya di sini unit price dengan diskon, dengan harga diskon dari unit price kali 0,75. Sekian penjelasan select dan order by dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.